Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik ya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bu Nurul mengingatkan, apakah kalian tadi sudah sholat duha belum? Absensi? Nah, kalau belum, segera ya untuk absensi dan sholat duha. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Masih sama dengan materi pembelajaran minggu yang lalu ya. Kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur teks deskripsi. Nah, untuk struktur teks deskripsi ini meliputi 3 ya. Di antaranya yang pertama identifikasi ya. Identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan atau saran. Nah, yang pertama untuk identifikasi ini meliputi yang pertama nama objek. Maksudnya begini, jadi objek yang akan kalian deskripsikan itu apa? Misalnya, objek tentang Bledug Kuwu, berarti nanti diberi nama atau judul tentang Bledug Kuwu. Kemudian misalnya objek tentang Candi Prambanan misalnya ya. Nah, itu berarti nanti untuk nama objeknya kalian tulis ya. Itu Candi Prambanan misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua lokasi, berarti letak. Ya, letak objek yang akan kalian deskripsikan. Bledug Kuwu berarti letaknya di Kabupaten Grobogan ya, itu. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah lahirnya. Sejarah adanya Bledug Kuwu itu sejarahnya bagaimana? Konon cerita itu dari naga yang sedang bertapa dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Ada sejarah tentang lahirnya. Kalau misalnya kalian mendeskripsikan tentang adik kalian, berarti ya tentang kelahiran adik kalian. Itu dilahirkan lokasinya di mana? Dilahirkan di Kabupaten Grobogan. Adik saya lahir pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, contohnya seperti itu ya. Kemudian berisi makna nama ya, makna nama. Misalnya tadi, mengapa kok diberi nama Bledug? Konon katanya itu mengeluarkan semburan lumpur yang berbunyi Bledug ya, itu sehingga diberi nama Bledug itu, misalnya seperti itu. Diberi nama adik saya, diberi nama Istiqomah misalnya. Makna Istiqomah itu apa? Baik anak-anak, kita ambil contoh lagi ya. Makna nama ya, itu di Cerewek kan ada ya, objek wisata yang baru Martupa. Mengapa diberi nama Martupa? Ternyata di situ terdapat mata air 7 rupa. Nah, itu berarti tentang sejarah nama ya. Nah, kemudian identifikasi yang terakhir yaitu penggambaran secara umum. Berarti secara menyeluruh tentang objek yang kalian deskripsikan ya. Itu tentang identifikasi. Kemudian berikutnya yaitu tentang deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian ini ada beberapa jenis pengembangan untuk deskripsi bagian. Di antaranya yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang ya. Misalnya kalian akan mendeskripsikan rumah kalian ya. Berdasarkan ruang, misalnya pertama pintu masuk, kemudian ruang tamu, kemudian ruang keluarga,
kemudian ruang kamar, oh ada kolam renangnya, ada taman bunganya, ya, ada dapur, ya, ruang dapur dan sebagainya, ya. Itu contoh perincian tentang ruang, ya. Jadi berdasarkan ruang itu, ya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian dari objek yang kalian deskripsikan. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan tadi ya tentang martupa. Berarti yang kalian deskripsikan ya tentang mata air yang 7 rupa itu. Ya, airnya, kemudian tanahnya, kemudian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar objek martupa itu sendiri, ya, itu. Kemudian misalnya lagi kalian akan mendeskripsikan tentang pantai misalnya. Oh, berarti ya tentang pasirnya, misalnya pasir putih, misalnya tentang ombaknya, tentang nyiur atau pohon kelapa yang ada di sekitar pantai itu, ya. Itu berarti contoh tentang deskripsi berdasarkan anggota bagian dari objek yang dideskripsikan. Contohnya itu tadi, ya. Nah, kemudian berikutnya deskripsi bagian berdasarkan proses, ya. Jadi berdasarkan proses dari sesuatu yang berlangsung. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu deskripsi bagian, ya, tentang proses terjadinya sesuatu, ya. Ini berisi ini ya, runtutan peristiwa. Nah, ini jadi berdasarkan sesuatu yang berlangsung. Misalnya kalian menyaksikan pertunjukan drama misalnya, ya, proses berlangsungnya pentas drama misalnya, itu kan mengisahkan tentang satu cerita, ya. Berarti runtut dimulai dari perkenalan yaitu nama tokohnya siapa, ya. Setelah perkenalan tokoh, ya, itu nama-nama tokohnya, kemudian muncul suatu permasalahan. Jadi dalam drama itu tentu kan ada konflik, ya, konflik atau permasalahan. Kemudian klimaks, berarti permasalahan itu sedang memuncak, sedang gawat-gawatnya, sedang genting-gentingnya, ya. Jadi permasalahan itu juga kita melihat, ya, adegan tersebut kita ikut tegang, ya. Itu karena apa? Itu sudah mencapai pada klimaks permasalahan, ya, puncak permasalahan. Misalnya, wah, itu ada adegan bertengkar misalnya, menggambarkan seorang perampok misalnya, ya. Yang satunya misalnya di situ ada polisi misalnya, yang satu bawa pistol, satu bawa senjata tajam, ya. Pistolnya sudah diarahkan ke kening, ya. Dua-duanya bawa senjata. Nah, itu saat-saat menegangkan, bagi sing mati dhisik sapa yo, yang tertembak dulu siapa, ya. Oh, ternyata ketika mau ditembakkan pelurunya habis, ya. Itu satu contoh seperti itu, yaitu klimaks. Nah, peleraiannya itu tadi, oh ternyata pelurunya habis, kemudian oh ternyata ada sirine berbunyi, nah, sehingga perampok tadi lari dan seterusnya. Nah, itu peleraian akhir dari peristiwa yang kita saksikan dalam drama itu, ya. Contohnya seperti itu, ya. Tuh, jadi berdasarkan ini urutannya, ya. Ini berlangsungnya suatu cerita, berlangsungnya
suatu peristiwa. Jadi dimulai dari perincian awal itu tadi ya, sampai dengan akhir ya, sampai penutup ya, itu disampaikan secara menyeluruh ya, secara rinci ya. Kemudian berikutnya deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, ini berarti berisi bagian yang paling disukai, yang paling kalian sukai. Misalnya ya, di rumah kalian bagian mana yang paling kalian sukai? Oh, saya suka pada bagian taman misalnya. Nah, itu nanti kalian bisa memerincikan, mengisahkan tentang taman itu. Misalnya tentang bunga-bunganya ya. Ini misalnya contohnya ya, bunga. Oh, di situ daunnya. Ya, tangkainya. Ya, bunganya. Nah, ini satu contoh seperti itu. Ya, dengan tumbuh-tumbuhan yang lain, bunga-bunga yang beraneka warna misalnya ya. Atau misalnya, oh saya suka bagian rumah saya yang paling saya sukai adalah kolamnya misalnya. Kolam ikannya. Kalian bisa mendeskripsikan bagian dari kolam itu. Ya, misalnya airnya, ikannya. Oh, ikan misalnya ya. Ini ya. Oh, ikannya. Ikan menari-nari di kolam misalnya ya. Mata ikan yang bulat misalnya ya. Ekornya yang menari-nari ya. Ini. Kemudian kalian gambarkan yang lainnya yang ada di sekitar kolam itu ya. Tuh, jadi yang dimaksudkan pada bagian yang paling disukai ini berarti pemfokusan, karena fokus pada salah satu objek yang disukai itu yang dideskripsikan ya, itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan ya, kesimpulan atau saran. Nah, pada kesimpulan ini berisi pada teks deskripsi itu, kesimpulan itu nanti akan berisi penutup ya, penutup yang berisi bisa saran, nasihat, misalnya tadi ya, wisata di Bledogowo ya, objek wisata yang relatif murah ya, misalnya seperti itu, merupakan wisata alam ya, satu contoh. Mari kita kunjungi objek wisata di Kabupaten Grobogan, misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Nanti kalau belum jelas silahkan bertanya ya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa struktur teks deskripsi ini meliputi identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan atau saran ya. 3 hal itu ya, jelas ya. Baik anak-anak, nanti sekiranya kalian perlu melihat contoh, bisa kalian lihat di LKS ya. Untuk lebih jelasnya ya bisa buka-buka buku ya, itu. Nanti kalau kalian sudah pelajari kok masih mengalami kesulitan, bisa berdiskusi dengan teman ya lewat WA group ya, atau bisa juga kalian bertanya langsung pada Bu Nurul ya. Kiranya itu yang perlu sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.